rasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan dalam susah dan pencobaan. Dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Memberitakan Injil
persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuannya sebenarnya hanya untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tidak boleh tumbuh dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu seperti apa yang tepat sebenarnya Engkau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan, bagaimanakah kita bisa mempunyai ketaatan kepada Tuhan? Bagaimanakah kita bisa mempunyai ketaatan yang sungguh kepada Tuhan, ya? Kenapa? Karena firman Tuhan mengingatkan kita agar kita hidup dalam ketaatan kepada Dia, ya. Kita baca terlebih dulu sebagai dasarnya di 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan terima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi supaya kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah perintah Tuhan pada kita. Jadi kita perlu mempunyai ketaatan kepadanya. Nah, taat itu sebetulnya, ketaatan pada Tuhan itu nampaknya kok lebih mudah untuk diomongkan, lebih mudah untuk didiskusikan daripada dilakukan. Jadi banyak orang yang gampang sekali bicara taat, gampang sekali menjelaskan taat, tapi sebetulnya dia belum punya ketaatan yang benar kepada Tuhan. Nah, itu karena memang lebih sukar, ya. Ketaatan pada Allah itu memang tidak kelihatan sih. Yang tahu cuma Tuhan dan diri kita sendiri, paling-paling begitu saja. Tapi yang paling tahu adalah Tuhan. Nah, kalau kita benar-benar mau punya ketaatan penuh kepadanya, apa saja faktor-faktor yang harus kita perlukan, ya? Nah, ini perlu kita pelajari. Yang pertama yang kita perlukan haruslah kepercayaan sepenuhnya kepadanya. Percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Karena kalau orang nggak percaya, sukar sekali untuk bisa taat.
Jadi dia percaya dulu, sungguh-sungguh percaya, baru ia bisa membangun ketaatan, ya. Taat karena percaya. Nah, kita perlu percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Percaya juga bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dan harus percaya juga bahwa apapun yang direncanakannya, apapun diperintahkan pada kita, pastilah itu yang terbaik untuk kita semua. Jadi bukan rancangan kita sendiri, tetapi apa yang Tuhan berikan pada kita, apa yang Tuhan tetap pada kita, itu yang terbaik buat kita. Dan kita harus percaya kepadanya. Kalau kita nggak percaya, kita bisa-bisa merasa, wah aku inginnya begini, kok Tuhan yang kasihnya begitu. Wah, lalu mulai undur, mulai kecewa, sehingga ketaatan kita lumer nantinya, ya. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Memang sih ketetapan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan belum tentu sama dengan apa yang kita inginkan, ya, tapi dialah yang tahu apa yang terbaik buat kita, dan dia menjanjikan pada kita, bahkan memberikan jaminan kepada kita, ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui betul rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan itu pada rencana, ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi perlu kita percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan tetapkan, apapun yang perintahkan, itulah yang terbaik untuk diri kita, hari depan kita. Itu yang pertama. Jadi perlukan kepercayaan penuh pada Tuhan. Nah, setelah itu maaf, diperlukan juga penyerahan diri kita juga sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah kita percaya, kita menyerahkan diri sepenuhnya, aja sesuai dengan kemauan Tuhan. Kita harus berani berserah kepada Tuhan dengan berprinsip seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu, jadilah kehendakmu. Jadi dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, ya. Kita bisa baca di Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Teladan kita ada Tuhan Yesus sendiri. Waktu di Taman Getsemani, beliau berkata, bukan kehendakku Tuhan, tapi biar kehendakmu yang jadi. Matius 26 ayat 39 atau ayat 38, kita mulai dulu. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, saya mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, jikalau, jadi bukan harus mungkin begini, ku imani begini, tidak juga. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini adalah kata Tuhan Yesus, ya. Jadi kita perlu tahu dengan baik di sini. Jadi Tuhan mengatakan demikian. Itu adalah teladan buat kita semua. Jadi yang kedua adalah perlu penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan pasti berikan terbaik buat kita. Yang ketiga sekarang, dan juga diperlukan apa? Keberanian untuk berkorban. Karena kalau mau taat sama Tuhan, kadang-kadang kita diperlukan pengorbanan, bayar harga. Karena bukan yang enak-enak saja di dunia ini, ya. Manusia cenderung untuk mencari yang enak, ya, yang senanginya, atau bahkan yang senangi orang. Sedangkan ketaatan seringkali, tidak selalu, ya, membuat kita memburu kesukaan, ada kesenangan Allah, dan itu bisa mendatangkan juga sepertinya yang tidak enak pada diri kita. Seringkali dirasakan berat, tidak selalu, bahkan mungkin menyakitkan bagi manusia apabila tahu dasarnya itu ia punya banyak, ya. Bahkan sepertinya segala-galanya bagi dia. Kalau Tuhan bilang tinggalkan itu, pada yang sangat mengasihi itu sakit sekali, kan. Apalagi kalau itu banyak dia punyai, suruh tinggalkan gimana? Ada semua daripada saya kok Tuhan. Nah, ini kadang-kadang pengorbanan perasaan, pengorbanan apa saja, tapi itu pasti berbuahkan upah yang besar di surga. Jadi diperlukan keberanian untuk berkorban, ya. Ini melakukan perintah Tuhan, mentaati Tuhan, bukan ada tanpa pengorbanan, loh, ya. Kalau malam taat sama Tuhan pasti diberkati, pasti berhasil, pasti. Nanti dulu, bukan begitu. Seringkali di dunia ini ada masalah bagi kita, ada hambatan buat kita, ada rintangan buat kita, ada tekanan buat kita. Tapi di balik itu semua, upah yang besar menanti kita, ya, dari Tuhan.
Lalu kemudian untuk itu diperlukan yang terakhir ini, sementara ini saya sampaikan ini ya, ini dulu diperlukan juga penguasaan atas firman Tuhan, supaya kita tidak terkecoh memakai pikiran kita sendiri, memakai kehendak kita sendiri, memakai asumsi kita sendiri, mengabaikan perintah Tuhan. Bahkan mungkin kita anggap pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, asumsi kita itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena kurang menguasai firman Tuhan. Makanya perlu kita menguasai firman Tuhan dengan belajar firman Tuhan dalam tuntunan Tuhan juga, agar kita bisa membedakan mana kehendak kita sebagai manusia, mana kehendak Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi kita perlu menguasai firman Tuhan. Jadi apa dong kesimpulannya kalau gitu? Kesimpulannya saya mau katakan ya, walaupun kita kelihatannya seperti melayani Tuhan, suruh kita melayani Dia, wah taat ya, tapi nanti dulu kalau kita berdoa tidak berdasar firman Tuhan, tidak belajar, tidak ngerti firman Tuhan dengan baik, asal doa saja, asal minta saja pada Tuhan, maka kita bisa-bisa salah berdoa. Apakah ada kemungkinan salah berdoa? Kitab Yakobus 4 mengatakan, atau kamu berdoa juga, berdoa loh ya, tapi kamu tidak nerima apa-apa, tidak dapat apa-apa. Kecewa nggak? Kecewa, karena kamu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi berdoa dasarnya adalah pikiran sendiri, kehendak sendiri, kehendak daging, asumsi sendiri. Nah itu keliru. Maka kita perlu ngerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan baik, menguasai firman Tuhan. Sama juga orang memberi, menabur apakah pernah salah? Kita bisa lihat saja 2 Korintus 9 ayat 7 ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita menabur memberi tapi karena dipaksa atau karena ingin mendapatkan sesuatu atau karena mau cari nama, maka itu bukan seperti yang Tuhan inginkan. Sukarela namanya artinya tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan imbalan, tulus, itu namanya ya, itu firman Tuhan. Jadi walaupun menabur kelihatannya banyak, tapi kalau ingin dapat yang lebih banyak lagi, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ada lagu saya tulis berjudul bagaimana dapat menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan sepertinya untuk Tuhan, apakah melayani, apakah membantu orang tak punya, apakah apa saja. Tetapi kalau kita gunakan itu hanya untuk kepentingan kita sendiri, untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar lagi, maka bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Karena kita tidak dipandang sebagai sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Itu yang kedua contohnya ya. Misal yang ketiga, menyembah atau beribadah itu juga bisa salah loh, dan dianggap itu benar ya. Mari kita lihat Keluaran 32 ayat 5-6. Ketika mulai ayat 4. Diterima itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatlah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir. Ayat 5, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah depan anak lembu itu. Berseru Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. 6, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka persembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Kepada siapa itu? Kepada Tuhan maksudnya. Sesudah itu dulu bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Tapi akibatnya apa? Tuhan murka. Karena mereka sembah itu bukan Tuhan sebetulnya. Itu hanya asumsi mereka sendiri. Ini Allah yang melepaskan kita dari Mesir. Apakah Allah itu kayak anak lembu? Kan juga bukan. Apa Allah itu patung tuangan? Bukan juga. Jadi tidak bisa pakai pikiran sendiri. Bisa saja beribadah kelihatannya dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan sungguh-sungguh seperti orang Israel, tapi salah penyembahannya, ibadahnya juga salah. Jadi berhati-hati, dan untuk itu perlu belajar menguasai firman Tuhan. Jadi melayani juga bisa salah loh. Karena asal melayani pasti berkati, asal melayani pasti menyenangkan Tuhan. Nanti dulu tadi Matius 7 ayat 22 berkata, atau mulai ayat 21. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat banyak mujizat demi namamu, seakan-akan melayani Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan?
pergi dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi kita perlu dengan baik. Jadi harus taati adalah pertama-tama ada firman Tuhan. Disitulah umumnya kehendak Tuhan pada kita manusia, orang percaya, dituliskan. Walaupun ada juga yang tidak tertulis, tetapi yang untuk pribadi demi pribadi, ya, kehendak Tuhan secara langsung, ya. Yohanes 17 mengatakan, bila kita dikuduskan oleh kebenaran, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, itu perlu tahu, ya. Dan Yesus berkata juga, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita mau punya ketaatan pada Tuhan, kita harus mendasarkannya terutama kepada penguasaan firman Tuhan dan tuntunan Tuhan buat diri kita. Dan kita berdoa terus untuk selalu dipimpin olehnya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa sungguh-sungguh punya ketaatan yang benar kepada Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima perkataan ini, sama katakan amin. Terus berkati, haleluya, puji Tuhan.